Kalau kau senang hati bilang hore. Hore. Kalau kau senang hati bilang hore. Hore. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati bilang hore. Hore. Yeay. Apa kabar semua teman-teman ayah bunda? Hari ini Kak Maulana akan melanjutkan cerita kisah teladan 25 nabi dan rasul. Yeay. Ya, tapi sebelum kamu cerita, kamu ngucapin salam dulu buat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke teman-teman udah gak sabar kan? Kali ini ceritanya tak kalah seru loh seperti cerita-cerita sebelumnya, yaitu kisah Nabi Lut alaihissalam. Teman-teman sudah pada tahu kan? Siapa yang sudah tahu? Hah? Belum? Aku belum tahu. Kamu belum tahu? Iya. Ya sudah. Baik, kamu akan ceritakan ya. Tapi teman-teman duduk yang rapi. Lomba duduk paling rapi. Kamu duduk di situ. Oh iya. Kan kamu mau membacakan cerita. Iya. Yuk silakan. Oke. Baik teman-teman. Kita langsung bacakan ceritanya ya. Kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Ayahnya bernama Haran yang merupakan kakak Nabi Ibrahim. Teman-teman kalau udah dengarkan cerita kisah Nabi Ibrahim sebelumnya, di mana Nabi Ibrahim itu punya kakak ataupun adik ya, kamu juga sempat lupa deh. Salah satunya adalah Haran. Nah, Haran itu akhirnya punya anak nih. Nama anaknya adalah ya Lut ini sendiri ya, yang diangkat jadi Nabi. Dari Nabi Ibrahim lah Nabi Lut banyak belajar tentang ilmu agama. Setelah dewasa, Nabi Lut meninggalkan kota Haran dan tinggal di kota Sodom. Kaum Sodom memiliki perilaku yang sangat buruk. Mereka senang melakukan kejahatan serta perbuatan keji yang dilaknat oleh Allah. Para lelaki kaum Sodom tidak mau menikah dengan wanita. Mereka lebih memilih menikah dengan sesama laki-laki. Nauzubillah min dzalik ya. Karena kesesatan kaum Sodom itulah Allah kemudian mengutus Nabi Lut untuk memberi peringatan kepada mereka. Mengapa kau melakukan perbuatan keji dan menjijikkan itu? Bertobatlah, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya aku benar-benar seorang Rasul yang diutus oleh Allah untuk memperingatkanmu. Akan tetapi, walau Nabi Lut sudah sering mengingatkan kaum Sodom, tetap tidak mau mendengarkannya. Datanglah azab kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar, tantang kaum Sodom. Karena mereka sudah tidak ada lagi harapan, Nabi Lut pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong selamatkan aku dari kaum yang rusak ini. Suatu hari, Nabi Lut sedang bekerja di kebunnya. Saat itu, datanglah beberapa malaikat Allah yang menyamar sebagai lelaki tampan. Para malaikat tersebut meminta izin kepada Nabi Lut untuk menginap di rumahnya. Namun, Nabi Lut menolak karena khawatir kaum Sodom akan mengganggu mereka. Para malaikat meyakinkan Nabi Lut bahwa kaum Sodom tidak akan bisa mengganggu mereka. Akhirnya, Nabi Lut pun mengizinkan para nabi yang sedang menyamar itu untuk menginap di rumahnya. Berita mengenai para laki tampan yang menginap di rumah Nabi Lut diketahui oleh kaum Sodom. Waduh, gimana ini teman-teman? Mereka sangat gembira dan beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Lut. Melihat kedatangan mereka, Nabi Lut pun cepat-cepat mengunci pintu mereka. Buka Lut, buka! Izinkan kami masuk! Buka Lut! Wah, kaum Sodom udah di depan pintu Nabi Lut teman-teman. Di depan pintu rumah Nabi Lut. Nabi Lut bingung, ia tidak ingin terjadi sesuatu kepada para tamunya. Salah satu malaikat lalu berkata kepada Nabi Lut, "Jangan khawatir, kami adalah para malaikat yang sedang menyamar. Kami diutus oleh Allah untuk membawamu keluar dari tempat ini. Sesungguhnya besok kaum Sodom akan ditimpakan azab oleh Allah." Para malaikat kemudian keluar dari rumah Nabi Lut. Seketika itu juga mata kaum Sodom mendadak menjadi buta. Wah,
Meskipun demikian, mereka masih mencari-cari keberadaan tamu Nabi Lut dengan cara meraba-raba. Hai, kalian di mana? Kalian di mana? Halo, apakah kalian di sana? Kata mereka. Mereka tidak tahu bahwa Nabi Lut dan kaumnya yang beriman telah pergi meninggalkan kota Sodom bersama para malaikat. Keesokan paginya, Allah menimpakan azabnya kepada kaum Sodom. Allah menurunkan hujan batu yang terbakar, mendatangkan angin badai, dan memerintahkan para malaikat untuk mengangkat kota Sodom dan menjungkir balikan ke bumi. Allah kemudian menurunkan hujan yang mengenangi kota Sodom dan menjadikan sebuah danau. Akhirnya semua kaum Sodom binasa, termasuk istri Nabi Lut yang juga tidak mau beriman kepada Allah. Ya Allah. Serem banget ya teman-teman ya. Nah teman-teman, itulah kisah dari Nabi Lut yang telah diceritakan. Banyak banget pelajarannya bagaimana kita harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah untuk saling berpasang-pasangan ya teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih udah dengerin cerita Kak Maulana tentang kisah Nabi yang ke-7. Insya Allah besok Kak Maulana akan membacakan kisah Nabi yang ke-8. Nah, ini seru banget teman-teman. Ayah bunda juga tolong dengarkan anak-anak ini tentang kisah Nabi yang satu ini ya. Kisah Nabi yang ke-8. Ada yang tahu nggak? Oke, siap. Kalau gitu sampai jumpa di lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.